Selamat datang di video tutorial siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan logo secara teknisnya. Ini permintaan dari salah satu komentar di channel saya. Komentarnya seperti apa? Seperti ini. Kak, kalau teknis pembuatan gimana? Dia jadi bertanya mengenai waktu itu mengomentari mengenai pembuatan logo. Saya menjelaskan mengenai konsep ya teman-teman. Ketika membuat logo seperti apa saja konsepnya. Nah di sini saya akan menjelaskan teknis seperti apa, karena yang saya jawab langsung di saat itu yaitu udah 1 bulan lebih tuh baru dijawab sekarang. Ngapain aja kalau nggak langsung buru-buru gitu. Saya lagi banyak kerjaan teman-teman, banyak banget. Jadi saya ngajar ke sana kemari, terus kemudian keteteran ya. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe di channel saya. Saya doakan sehat selalu dan rezekinya makin berlimpah ya. Nah saat ini saya baru bisa jawab nih ya untuk Yan Suhail 1948. Terima kasih sudah komentar dan mohon maaf saya baru bisa jawab secara teknis. Kalau saya jawab berdasarkan teks sudah saya ketik langsung ya. Semoga mengerti, kalau nggak ngerti ya ikutin video ini ya. Oke, jadi pembuatan logo ini teman-teman itu ketika saya diminta untuk membuat logo kebutuhan di Timor Leste teman-teman. Jadi ini sahabat saya di Timor Leste, dia punya usaha, dia sedang maju-majunya nih. Dia minta tolong dong buatin logo gitu dengan kata-katanya Domito gitu kan. Ini sebenarnya singkatan, ini panjang sebenarnya. Jadi ketika saya tanya-tanya ini apa artinya gitu. Nanti ini artinya kasih sang maha kuasa gitu ya, kurang lebih seperti itu, kasih sang pencipta maksudnya begitu. Mana kalau dipanjangin domito apa gitu ya, kurang lebih saya lupa ingat-ingat ya. Oke teman-teman, jadi ketika kita ingin buat logo, tahapan yang harus kita perhatikan apa saja. Jadi tahapan yang pertama kita langsung saja teman-teman. Sebelum saya jelaskan secara detail, jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Berbeda-beda ya, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi dan sebagainya, tergantung kebutuhan, dan itu dilihat kondisi saat ini sedang apa gitu ya. Oke teman-teman, jadi tahapan pertama ketika kita ingin buat logo untuk ngapain. Nah tahapan pertama ini teman-teman, kita mencoba untuk riset dan analisa kira-kira logo ini untuk apa tujuannya. Jadi dengan riset kita akan mengidentifikasi usahanya, visi, tujuan dan sebagainya. Jadi saya ketika ingin membuat logo Domito itu ya, kata Domito gitu ya, saya komunikasi sama teman saya, ini untuk apa dan sebagainya. Ceritanya panjang deh, saya nggak bisa ceritain di sini ya, ini singkat aja. Jadi teman-teman harus bertanya, nanti nama usahanya apa, jenisnya apa, misalkan nama usahanya makanan, jenis makanan apa gitu. Kalau usahanya teknologi apa, terus nanti usaha itu targetnya untuk kemana, visinya ngapain aja, tujuannya ngapain, dan dijelasin semua teman-teman ya. Kita harus banyak bertanya untuk kenapa harus ada seperti itu, supaya kita bisa bisa langsung ketemu titik temunya nih, logonya harus bagaimana. Ditanya juga kira-kira logo klasik, modern atau apa, karena jenis logo banyak banget. Nanti ada satu video saya jelasin dengan jenis-jenis logo ya teman-teman ya. Di sini karena saya sudah mendapatkan konsep logonya modern, jadi saya udah bayangkan teknologi modern saat ini zamannya ya. Oke, tahap berikutnya apa? Ini tahap pertama yang menganalisa, saya udah tanya-tanya dan sebagainya ya. Dan disarankan ketika kita menganalisa tatap muka langsung ke orangnya. Dan saya waktu itu kondisi lagi pandemik, jadi teman-teman saya komunikasi melalui WhatsApp dan sebagainya. Wah banyak ceritanya deh gitu ya. Oke, tahap berikutnya adalah teman-teman membuat sketsa, itu konsep ya. Kira-kira sketsa gambar seperti apa? Karena teman saya ini nggak tahu, saya diserahkan ke saya. Nah, saya membuat gambaran seperti ini teman-teman. Jadi dengan adanya sketsa, kita akan mengembangkan riset yang kita dapat. Nah pada tahap ini kita menggunakan manual dulu. Kalau yang kalau teman-teman misalkan saya udah jago komputer digital, pakai digital aja langsung boleh, nggak boleh. Nah saat itu saya ngebayangin tuh mencari beberapa referensi logo gitu ya. Tapi konsep yang saya buat sketch ini itu gambarnya sudah dapat dari informasi pertama loh teman-teman ya. Itu harus banyak bertanya di informasi pertama. Setelah informasi pertama dapat,
langsung udah ada bayangan, oh gambar begini, oh gambar begini. Itu dia. Jadi kita berimajinasi. Nah, setelah sudah dapat sketnya seperti ini teman-teman. Nah, simpel ya. Nah, tahap kedua ketika kita sudah mendapatkan sketsa, pakai goresan tangan aja. Ini kalau saya zoom ya, hasilnya kayak gini teman-teman. Sketsa jelek lah ya, nggak apa-apa, kasar aja, pakai pensil dan sebagainya, bla bla. Jadi kenapa pakai gini gitu ya, kenapa begini? Itu ada, saya ngebayangin, oh ya ini karena Domito ini kan sang apa ya, ibaratnya kasih kalau di Timur Leste kan 90% kan agamanya Kristiani, jadi hidup dengan kasih ya. Kasih itu bagaimana? Saya mencari di Google kasih itu seperti apa. Nah itu dia, akhirnya ketemu, oh ternyata tuh kalau menurut Kristiani kasih itu Roh Kudus. Nah, ibaratnya gitu ya. Nah, saya kepengen ada Roh Kudus itu melambangkan biasanya sayap burung merpati kurang lebih ya. Saya mengambil gambar-gambar ini dari sayap-sayap gitu ya kurang lebih ya. Terus kemudian tahap berikutnya ngapain? Tahap ketiga, teman-teman, kita mencoba dari apa yang kita dapatkan dari sketch yang sudah kita buat seperti ini. Terus kemudian saya coba visualisasikan. Jadi diterapkan ke menggunakan teknologi digital ya. Bisa menggunakan komputer atau menggunakan tablet juga boleh. Nah, kita juga ketika kita bermain di dunia digital, pada tahap ini kita bisa memainkan efek warna, mungkin jenis fontnya dan sebagainya. Kita beri masukan, nih fontnya apa. Kalau teman-teman kalian belajar font, lihat di channel saya mengenai konsep tipografi. Ada di sebelah kiri atas. Nah, itu ada tipografi mengenai bagaimana cara belajar tipografi dan kira-kira kegunaannya bagaimana. Lihat di sana ya. Kalau teman-teman pengen belajar warna, dan sebelah kiri lagi itu ada warna, mengenai konsep warna, banyak banget ya. Oke, di sini langsung saja. Nah, setelah saya bermain digital, teman-teman, nah dari elemen-elemen ini nanti jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, di sebelah kanan nih, ini saya coba gores ya. Saya gores lagi, sederhana nih. Ini pasangannya kemari. Nah, ini dia. Tuh. Terus kemudian yang ini pasangannya kemari. Nah, gitu ya, teman-teman. Terus setelah itu baru ini juga sama, ini pasangannya ini kemana nih, ini jatuhnya ke sini teman-teman. Nah, terus kalau ada lagi yang ini jatuhnya ke sini, itu dia dibikin sketchnya. Terus kemudian ini juga sama. Nah, ini kalau ini sebenarnya sayap sebenarnya. Nah, terus kemudian dari sayap ini dikembangkan jadi seperti ini kurang lebih ya. Terus kemudian karena saya berpikir ini buat kebutuhan sablon. Jadi awalnya sih bukan perusahaan sablon, dia kayak apa sih, ATK gitu ya. Cuman dia berkembang dapat apa gitu, berkat dan sebagainya, dia menjadi kan di sana lagi pemilu dan sebagainya, akhirnya dia menciptakan usaha kaos dan sebagainya. Nah, saya pikir wah kalau kaos kayaknya harus ada gambar kaos nih. Nah, saya kembangin jadi seperti ini, terus dari kembangin lagi jadi begini kurang lebih ya teman-teman. Nah, yang berikutnya ini dia teman-teman nih. Saya kepengen sedikit agak berbeda. Saya mencari referensi. Jadi kalau teman-teman kepengen membuat logo, pastikan mencari referensi dan logonya seperti apa. Kenapa saya pilihnya di sini hexagon segi 5 ya. Sebenarnya bukan segi 5, ini sebenarnya dari kubus. Cuman kalau dilihat dari sisi tertentu, dia jadinya kayak segi 5 gitu ya kurang lebih. Oke. Nah, dari sini teman-teman nanti baru jadilah logo pilihan. Nah, saya kembangin jadi seperti ini kurang lebih ya. Oke ya, jadi ini dikembangin seperti ini. Ini kan udah jadinya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, teknisnya bagaimana kalau misalkan saya sudah mendapatkan teknisnya ya, sudah mendapatkan sketchnya. Lalu kalau mau menerapkan ke logo ke digitalnya pakai apa? Karena saya menggunakan Adobe Illustrator teman-teman, jadi saya mencoba untuk membuat sketsa ya, membuat sketsa maksudnya men-tracing ulang. Nah, karena sketsa yang buat ini kan kasar, jelek ya, jadi saya mencoba untuk kira-kira membuat kira-kira seperti apa tekniknya. Nah, jadi gambarnya kasar dulu, terus kemudian teman-teman tinggal di tracing ulang. Nah, ini saya kunci dulu. Ini saya menggunakan Adobe Illustrator ya teman-teman, jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi lain ya sama aja caranya gitu, baik CorelDRAW maupun apa. Ini saya kunci dulu, kemudian saya coba untuk buat dulu. Nah, teknik saya biasanya menggunakan pen tool teman-teman. Oke, cara buatnya seperti ini, tinggal diklik dan diklik. Menggunakan shift ya ketika teman-teman ingin membuat garis lurus. Tapi kalau untuk
agak miring diagonal, teman-teman tidak menggunakan shift, tidak perlu. Oke, cara saya buatnya seperti ini. Bagian pertama, lalu ketemu ke titik akhir, lalu saya buat lagi bagian dalamnya. Nah, oke, saya klik. Nah, untuk ke kanan tidak perlu pakai shift, kalau lurus pakai shift seperti ini ya. Setelah itu saya coba beri warna. Bagian dalam warna biru, dalamnya lagi bagian kuning. Nah, dua-duanya saya aktifkan secara bersamaan, lalu saya menggunakan Pathfinder. Kita ambil dari menu, dari window, pilihnya Pathfinder. Oke, lalu klik yang nomor 2 namanya shape. Ini ya, trim, jadi kayak dipotong. Saat ini saya coba untuk memberi warna gradient, ganti warna orange atau merah, kemudian di warna berikutnya warna kuning. Kemudian saya atur lagi arah gradiennya agak berbeda, sehingga kita bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Oke, berikutnya yang sebelah kanan, ini agak berbeda teman-teman. Ini sketnya sama dari sket yang ada. Saya menggunakan pen tool, lalu saya klik, lalu tekan shift, lalu klik lagi. Ini mengganggu. Oke, saya geser lagi, klik lagi. Oke, ini saya hilangkan dulu ya untuk bagian dalamnya. Saya kosongkan. Oke, saya ganti garis warna hitam. Kemudian kita coba untuk membuat lagi, lanjut ke atas lagi, klik lagi ya, terus kemudian klik lagi sampai di sini, lalu klik larus lagi. Oke, terus kemudian saya buat lagi berikutnya. Dari ini saya naikkan menggunakan PowerPoint, rangkumkan sesuai kebutuhan lah, intinya ya, sesuai kebutuhan. Oke, lalu saya ambil yang pen tool lagi, buat garis, tekan shift, klik lagi, shift lagi, lalu ketemu titik awal, dan berikutnya juga sama ya. Nah, lakukan dengan sampai ke atas, lakukan juga bagian bawahnya sama lagi, klik lagi, itu dia. Oke, setelah itu baru saya mencoba melengkungkan bagian tertentu, yaitu di sudutnya, seperti ini lengkungannya. Oke, kita coba untuk klik di titik tertentu sudut bawah, lalu saya tarik di bagian kayak lingkaran kecil ya. Oke, tarik ke atas, klik lagi, tarik ke atas lagi, jadi sedikit melengkung di bagian bawah kiri ya. Jadilah seperti ini kurang lebih. Kemudian kita akan coba untuk melihat warnanya seperti apa. Di sini warnanya hitam. Oke, ini hitam. Ganti warna hitam, yang ini agak sedikit merah, dan yang bawahnya itu cek dulu. Oh, masih merah sama. Klik merah lagi, aktifkan, lalu klik merah. Kemudian dari sini saya pilih lagi, saya ganti warna gradient. Oh sorry, ini garisnya saya rubah menjadi warna dalamnya gradient. Iya, seperti ini. Baru saya coba untuk menyamakan warnanya dengan cara menekan eyedropper. Klik di sini, lalu klik di warnanya. Udah jadi. Kemudian kita bisa kontrol arah dari gradiennya. Ternyata merahnya sebelah kiri, jadi saya pakai gradient sebalik arahnya ya. Ini kalau ke kanan, saya balik ke kiri deh. Nah ya, jadinya seperti itu prosesnya teman-teman. Dan selanjutnya kita lihat ini, yang berikutnya adalah ini dia. Ini kalau kita perhatikan ini terpisah ya teman-teman, dari yang merah, kemudian dari shape yang warna kuning dan hitam, ini berbeda, semuanya terpisah teman-teman. Nah, kemudian saya coba buat yang di sini. Sorry, bukan ini. Di bagian ini gambarnya cocoknya yang bawah. Ini dia. Oke, setelah sampai di sini baru teman-teman tinggal klik lagi. Oh, saya hilangkan dulu deh warna dalamnya. Warna dalamnya. Saya hanya garis doang. Lalu saya tekan shift, lalu klik tidak lepas shift. Di sini shift, lepas shift, terus lepas shift, lalu tekan shift. Oke. Lakukan dengan cara sama, kira-kira di sini ketemu awal, ketemu di sini, lalu klik di sini, kemudian klik ke titik akhir. Klik lagi di sini, di garisnya menempel, lalu klik di sini, lalu di sini. Selesai, simple ya teman-teman. Cara buatnya seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk pastikan teman-teman samakan warnanya. Ini warna kuning, ini warnanya hitam, merah ya. Di sini hitam, kalau nggak salah hitam ya. Jadilah seperti yang kita lihat tadi, yaitu yang ini. Dan selanjutnya adalah yang ini.
ya. Ini gimana caranya, ini juga gimana caranya. Oke, kita perhatikan baik-baik. Jadi klik yang ini dulu, terus kemudian saya coba untuk buat pen tool. Klik lagi, kemudian klik lagi, klik lagi. Oke, saya langgar dulu. Klik lagi, dan klik lagi, dan selanjutnya klik lagi di sini. Ya, oke, sorry, klik lagi ya, oke. Klik lagi di sini, lalu saya tekan shift, klik di sini, klik di sini, klik di sini, dan klik di sini. Selesai. Lakukan dengan cara sama, klik di sini, klik di sini, klik di sini, klik di sini. Jadi teman-teman, yang saya buat ini adalah secara bebas ya untuk melakukannya. Nah, saya coba untuk melakukan bagian sudutnya. Oke, mau dibuat seperti itu boleh, atau mau melakukan sedikit agak berbeda dengan bagian dalamnya, sama aja. Oke, sudah jadi teman-teman. Nah, setelah sampai di sini baru kita mencoba untuk memberi warnanya. Tinggal klik di sini, diatur lagi dan sebagainya. Terus kemudian ini warna merah dan yang bawahnya hitam. Oke, selesai. Dan berikutnya teman-teman, di sini saya coba untuk bikin yang kaosnya. Kenapa saya buat seperti ini? Saya berpikir karena nih permintaannya untuk kebutuhan kaos, jadi saya buatnya untuk kebutuhan kaos ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini gambarnya wah sedikit hilang ya, saya masih bingung nih. Jadi waktu itu waktu bikin teman-teman dipastikan kita harus tahu polanya seperti apa. Jadi nanti saya buat secara lurusnya dulu, buat seperti apa, bagaimana caranya. Apa dibuat dulu aja. Sorry deh, saya undo dulu deh. Ini batal. Tunggu, saya cek dulu ya. Oke, saya undo lagi. Saya ulangi. Saya harus ngecek dulu nih gambarnya. Saya ganti dulu ya. Dari sini aja deh. Sini, di sini, dan di sini. Lurus aja, lurus ya. Oke. Kemari dan kemari dan kemari, terus kemari, iya. Oke, saya buat kemari. Ini pakai shift ya teman-teman. Kalau yang diagonal tidak. Oke, saya bikinin dulu aja, tidak apa-apa. Baru saya buat lagi di sini. Kemudian saya buat lagi di sini, di sini, terus kemudian di sini, dan di sini, dan di sini, di sini, dan di sini. Oke, selesai. Dan saya coba untuk nanti melakukan proses pelengkungan di bagian leher, akan anchor point. Berikutnya di bagian huruf D nya ini kita tarik sedikit lengkung. Oke, ini sekilas ya, sebenarnya waktu bikin lama, cuman ini saya buat secepatnya aja karena untuk pemula. Kalau untuk yang profesional, saya biasanya membuat logo itu berdasarkan grid atau menggunakan golden ratio teman-teman. Saat ini saya coba cek lagi nanti, tunggu ya. Oke, pakai pen tool saya tambahkan lagi deh di sini. Tunggu deh, ini atau sini ya. Oke, coba lagi, kira-kira di mana ya. Nah, saya lengkungin dulu deh, dulu ya, sedikit lengkung. Terus kemudian kita coba untuk melakukan yang namanya matikan dulu, tidak boleh ada yang aktif. Klik lagi, klik di sini, kemudian klik di sini, lalu saya tarik lurus, lalu lurus lagi, kemudian saya menggunakan convert anchor point. Saya lakukan bagian bawah ya, selesai. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, saya cek dulu deh bawahnya. Nah, ini dia teman-teman, ada 2 elemen tambahan di sini, jadi saya harus menambahkan lagi. Oke, saya buat kotak pakai pen tool ya teman-teman. Pakai pen tool, klik di sini, klik di sini, klik di sini, terus kemari, kira-kira aja ya, karena bayangannya nih kurang jelas ya. Karena biasanya saya kalau buat logo itu tidak langsung jadi, tapi harus saya proses lagi, harus saya edit lagi supaya benar-benar sesuai dengan harapan. Kalau gridnya, kalau ini kan nggak pakai grid untuk pemula, jadi masih ngikutin tracing biasa. Kemudian saya ganti warna dulu. Oke, warna ini warna merah, terus kemudian ini warnanya kuning. Terus kemudian ini bawahnya warnanya hitam. Dan ini rencana saya mau bolongin apa, jadi saya aktifkan antara ini 2, aktifkan. Saya kasih warna saya aktifkan nama yang besar aja deh. Jadi saya bolongkan menggunakan Pathfinder. Nah, jadi bolong. Nah, ini saya lalu saya pindahkan ke bawah, pen send to back.
Oke, jadi nah yang ini diganti menjadi warna merah. Oke teman-teman, gitu caranya ketika kita membuat logo. Nah yang paling susah tuh yang ini teman-teman. Ini paling susah. Jadi ini diambil dari Polygon. Jadi temanya adalah hexagon. Jadi sebenarnya kotak. Saya pakai Polygon aja, lalu saya buat kotak, lalu sedikit saya putar. Ya, sedikit saya putar nantinya. Oke, saya putar pakai panah hitam. Ya, panah hitam. Kemudian aktifkan panah hitam dulu, lalu saya putar sudutnya di atas. Iya. Saya tempatkan di sini, saya tempatkan di sini. Oke. Saya tempatkan di sini, terus saya harus membuat bagian dalamnya, teman-teman. Ya, membuat bagian dalamnya itu dengan cara teman-teman ke objek transform scale. Jadi saya mencoba untuk menduplikat dulu pembesarannya seperti apa. Saya klik preview dulu untuk lihat. Oh, ternyata kekecilan. Saya kasih 85 deh. Preview. Wah, cukup. Oke, lalu copy. Nah, setelah di copy ada dua, lalu saya klik, lalu saya bolongkan. Jadi saya buat pinggirannya dulu, teman-teman. Nah, untuk yang bagian mana tadi India, saya buat pinggirannya dulu. Oke. Setelah saya buat pinggirannya, saya akan buat lagi bagian dalamnya. Kurang lebih itu ya. Jadi saya harus pikirkan bahwa nanti bagian yang putih ini nanti bolong ya. Kemudian saya coba untuk membuat bagian area bagian dalam ya. Nanti yang berbentuk seperti huruf T. Oke, kita perhatikan seperti huruf T ini. Saya coba untuk klik dulu, lalu saya ke objek transform scale, kemudian saya duplikat lagi. Kira-kira berapa ya? Coba 60 apa 65. Oke, oh coba saya 60 terlalu jauh, 70 deh. Cukup. Oke. Copy, selesai. Nah itu dia. Jadi saya buat itu dulu bagian dalam. Nah setelah sampai di sini saya coba pikirkan bagian dalam, yaitu yang ini udah, sekarang yang ini. Oke, ini gimana cara buatnya? Jadi saya coba untuk membuat mengambil garis lurus untuk huruf I nya dia. Jadi saya coba untuk memotong atau menambah elemen tertentu. Saya menggunakan kotak saja biasanya ya. Saya buat kotak. Ini cara cepatnya ya, artinya cara cepat supaya teman-teman pas di tengah di sini supaya ini. Jadi kita pakai namanya perataan nantinya. Jadi, sehingga kanan kirinya agak seimbang nantinya ya. Oke, kita perhatikan. Terus kemudian saya coba berbesar areanya. Jadi saya mencoba untuk taruh di sini untuk membuat, saya tekan alt ya, saya tekan alt untuk supaya pembesarannya seimbang kanan kirinya. Terus saya tarik ke atas dulu. Oke, terus kemudian saya geser ke atas sedikit pakai tanda panah. Kita perhatikan saya kemarin ini bolong dulu dari sini, bolong. Bagian bawah ini bolong. Oke, terus kemudian saya coba untuk geser ke atas. Kalau saya tarik lurus, saya kepikir lagi nih, saya pikir lagi sebentar. Scale. Oh, kayaknya perlu di scale nggak ya? Sepertinya terus saya duplikat, jatuhnya saya lupa ingat gitu buatnya. Tapi tunggu sebentar, saya perhatikan lagi sebentar. Jadi prosesnya ini ketika saya membuat seperti ini, saya harus menggabungkan dan menghilangkan bagian tertentu, teman-teman. Ya, menghilangkan dan menggabungkan bagian tertentu. Ini saya hapus dulu deh, nanti ya saya hapus dulu. Kira-kira nah saya hapus, lalu yang bawah ini saya coba kalau saya luruskan, nanti niat saya itu saya kepengen dia ditarik ke bawah panjang ya, panjang. Tapi saat ini saya kepengen dia bolong dulu deh, bolong dulu ya, saya bolongkan. Oke, saya potong kayak gini jadinya. Nah ini udah jadi potongannya itu untuk huruf T nya ya, berarti karena namanya domito, jadi ini huruf T nya. Nah saya buat seperti itu ya posisinya. Oke, oh ternyata salah, itu saya pakai warna dalam. Nah ini bagian dalamnya. Nah sekarang saya konsentrasi di garis lurus bawah di sini. Saya gabung bagaimana? Nah saya buat kotak dulu, teman-teman. Saya buat kotak dulu di bawahnya. Terus kemudian saya coba untuk kira-kira samalah, seimbang sama yang tulang elemen lainnya. Jadi ini saya aktifkan, teman, di antara sama yang T ini saya aktifkan, lalu saya gabung menggunakan saya ratakan dulu align latar tengah. Kalau perlu diaktifkan secara bersama semuanya, lalu latar tengah, kemudian saya aktifkan kembali yang T sama yang garis lurus tadi baru saya buat. Oke, kemudian saya klik gabung. Nah udah jadi.
Nah, bagian elemen ini, bagian dalam kanan kirinya nanti saya akan tambahkan elemen menggunakan oh ya, saya kepengen cek dulu. Udah kurang. Ini harus saya gabung teman-teman. Ya, ini saya buat sendiri, ini saya buat sendiri. D dan M. Karena Domito ya. Jadi I udah, T udah, O udah. Kemudian saya buat di sini elemen arahnya ke atas. Di sini juga arahnya kebalik ke atas sedikit. Iya. Lalu saya klik di sini, lalu klik di sini. Nah, dan berikutnya teman-teman saya ingin menambahkan untuk bagian di sini. Klik lagi di sini, terus kemudian saya buat miring begini, miring lagi kemari, lalu klik lagi, oke di sini, lalu klik di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, kira-kira di sini. Jadi kalau dilihat kayak M. Oke, teman-teman, jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, ini saya coba untuk dibuat di lebih dekat, di zoom, Ctrl plus, saya seleksi bagian bawah, lalu saya geser ke bawah. Oke, klik lagi seleksi, saya geser ke bawah, karena rencana saya mau gabung. Jadi untuk yang bagian ini dua, ini sama ini digabung, pakai union. Ya, langsung jadi satu ya. Dan ini sudah menjadi satu kesatuan. Nah, sekarang saya kepengen berharap ini digabung sama yang ini. Gabung. Jadi saya klik ini biar bergabung. Bagaimana caranya? Elemennya saya klik yang union. Selesai. Nah, itu dia. Dari sinilah teman-teman nanti bisa mengatur letaknya di mana posisinya. Bisa undo dulu ya. Undo lagi. Oke, saya select tidur semuanya kecuali oh ya itu aja. Klik union gabung dah selesai. Udah jadi teman-teman. Nah, dan selanjutnya teman-teman kita mencoba untuk melakukan yang namanya gabung antara si huruf D nya nanti ya. Jadi kalau saya geser, kalau misalkan aktifkan gradient, ini ketinggalan ya merah. Nah, ini saya akan gabung. Gimana caranya supaya gabung? Teman-teman diaktifkan aja sama yang besarnya, pilih union. Selesai. Dari sinilah teman-teman tinggal dirubah warnanya sesuai dengan warna gradient. Hore, jadi itu tinggal setelah itu baru teman-teman tinggal diatur sesuai dengan kebutuhan arahannya. Ya, nah setelah sampai di sini saya kembangkan lagi teman-teman. Nah, jadilah seperti ini. Nah, ini filosofinya kayak gini teman-teman. Jadi cara bacanya tuh seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan setelah saya bertanya udah pilihan ini, yang lainnya sudah saya anggap sudah tidak digunakan ya, sudah tidak digunakan, berarti saya konsentrasi di satu. Itu tahap berikutnya, tahap keempat, konsentrasi di satu logo. Terus kemudian teman-teman tinggal memberi informasi ke klien ini maksudnya gimana. Ini huruf D-nya di sini. Ini kan namanya Domito ya, D-nya di sini Domito. Terus M-nya yang ini, oke, area di sini. Terus kemudian I-nya yang mana? Yang I yang tengah, Domi ya, Domi, oke. O-nya O yang luar sama O dalam. Ini O garis luar sama O dalam. O-nya akan ada dua, Domi, T-nya ini dia. Nah, D-O-M-I-T-O. Ah, gitu ya, Domito jadinya. Namanya Domito, makanya logonya Domito. Nah, setelah saya sudah jelasin, ini maksudnya cara bacanya, filosofinya. Oke, jadi T-nya ini yang mana, M-nya yang mana, D-nya yang mana itu ketahuan, teman-teman ya. Oke, sebenarnya ini bisa diganti huruf macam-macam, bisa ganti S, bisa ganti P, bisa ganti C, D, tergantung pengembangan, teman-teman mainnya di mana. Nah, ini saya ngembangin di sini kurang lebih ya. Oke, setelah sampai di sini baru saya mencoba untuk merubah warna ada di sini. Apakah warna merah, kuning dan sebagainya, teman-teman tinggal pilih aja. Nah, saya mencoba setelah saya pilih satu logo ini dari hitam putih, terus saya rubah warnanya. Dikembangkan dengan 3 warna, hitam, merah, kuning. Nah, dari yang sekian banyak warna yang sudah saya berikan dari sketch pertama, sketch warna kedua, warna ketiga, warna keempat, yang dipilih itu yang ini. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita ketika ingin membuat logo, pastikan teman-teman harus riset dulu, kira-kira menganalisa kira-kira nih logonya mau bagaimana. Banyak bertanya sama kliennya. Jadi itu dia, pertama kali itu teman-teman harus pastikan lihat dulu seperti apa, tujuannya bagaimana, komunikasi dengan baik. Terus kemudian tahap berikutnya adalah teman-teman tahap kedua itu teman-teman pastikan membuat sketch dulu seperti ini, sketch kasar.
pakai pensil dulu paling gampang. Kalau memang kenapa sih harus pakai sketch pensil, supaya nanti nggak lupa gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah jago langsung di komputer nggak masalah, silakan. Tapi saran saya dengan pensil lebih mudah. Kalau salah kan tinggal dihapus cepet, tidak membutuhkan listrik. Tahap ketiga, teman-teman pastikan untuk membuat gambar sketch itu dijadikan digital dan dibuatkan beberapa varian warna dan sebagainya, baru diajukan kepada klien. Nanti klien itu akan memilih dari banyak, kira-kira yang milih mana. Ternyata yang ini dipilih, oh sudah, berarti ini menang. Kalau sudah terpilih, tahap berikut selanjutnya teman-teman adalah melakukan yang namanya untuk pengembangan warna. Logo tetap, sketch masih tetap, dan teman menjelaskan kira-kira nih cara bacanya bagaimana, jelasin ke mereka. Oke teman-teman, setelah dijelaskan ke mereka, baru pilih salah satu, suruh pilih salah satu. Ketika mereka milih, oh yang ini suka, ya sudah, silakan, berarti sudah fix, ini yang sudah benar. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan bagaimana ketika kita ingin membuat teknisnya. Tadi saya sudah jelaskan, praktekkan sedikit sketch-sketchnya ya, cara buatnya. Saya menggunakan Illustrator, menggunakan pen tool, terus kemudian diberi warna dan sebagainya. Oke teman-teman, saya berharap materi bermanfaat dan berguna. Terima kasih kepada, dilupa namanya, yaitu si Yan Suhail ya. Sudah komentar. Sukses selalu buat Yan Suhail. Teman-teman jangan lupa ya. Nah, ini hasil akhirnya. Teman-teman jangan lupa, bila mana materi bermanfaat dan berguna, silahkan di-share ke teman-teman yang lain, dan ajak teman-teman lain untuk belajar bersama. Saya doakan juga buat teman-teman supaya sehat selalu dan rezekinya makin berlimpah. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya dengan materi yang berbeda mengenai desain dan animasi. Sekian dan terima kasih.